Baik, selamat pagi, Pak RK Selamat Tikus. pagi, Pak Bambang. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, Pak. Alhamdulillah, kalau kabar Bapak baik-baik saja ya. Iya, Pak. Baik, Pak RK, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi kegiatan supervisi akademik. Ya. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan tujuan kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal Ya. sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, ya kan? Agar lebih siap dan percaya diri dalam proses pembelajaran, Ya. sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan kondusif di dalam kelas, Pak ya. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, yang pertama adalah di sini ada 3 tujuan pembelajaran, Pak. Ya, ada 3. Yang pertama berkaitan dengan siswa mampu meningkatkan tubuh jasmani mereka. Artinya mereka secara jasmani mereka bisa lebih sehat. Ya. Ya, terus yang kedua, nah di sini siswa juga mampu dan mengerti di dalam, karena materi yang akan saya sampaikan nanti itu berkaitan dengan kecepatan. Ya. Artinya ada speed, dengan speed itu, jadi artinya ada lari lah yang Ya. pastinya. Lari artinya dan juga salah satu cabang olahraga atletik yang memang dalam setiap pertandingan itu ada ditandingkan. Ya. Dan juga satu lagi, siswa itu mampu mempraktekkan, Pak. Ya. Praktekkan artinya gerakan bagaimana melatih kecepatan speed kita bisa lebih bagus. Ya. Lebih baik, artinya secara badan juga mereka siap. Ya. Artinya juga secara kemampuan juga mereka mampu menangkap, bahkan mampu mempraktekannya. Baik, Pak. Jadi ada 3, Pak ya, tujuan yang ingin Bapak capai nanti. Yang pertama kaitannya dengan siswa mampu meningkatkan tubuh jasmani mereka, kebugaran tubuhnya. Kemudian yang kedua, siswa mampu melatih speed atau kecepatan mereka ya. Nah, kemudian yang terakhir, mampu mempraktekkan. Jadi siswa mampu mempraktekkan bagaimana lari cepat tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya apa area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti, Pak, di dalam kelas? Ya, untuk pengembangan area di sini yang ingin capai adalah ada pengetahuan keterampilan dan sikap siswa. Pada area ini adalah siswa mampu menerapkan bahkan mempraktekkan dari kecepatan ataupun speed itu, dan bahkan siswa punya keterampilan yang baik. Dan siswa punya keterampilan yang baik berkaitan dengan melatih speed ini, kecepatan mereka, baik itu lari jarak pendek ataupun lari jarak jauh. Nah, karena itu juga perlu latihan, perlu proses. Jadi siswa mampu untuk praktekkan itu sih, Pak, pada intinya. Oke, Pak, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan, terutama pada speed atau lari cepat tadi ya. Lari cepat. Ya, oke, Pak. Nah, kemudian Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti, baik dari strategi, model, atau metode yang Bapak gunakan. Ya, berkaitan dengan untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pastinya di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan profil Pancasila juga, dan juga saya akan mengkombinasikan dengan pembelajaran yaitu kita langsung nanti praktek, Pak. Mungkin lebih banyak ke prakteknya, Pak, karena mungkin ada beberapa kali penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, tetapi lebih lanjutnya adalah prakteknya. Prakteknya. Artinya mereka nanti para siswa ataupun peserta didik mereka langsung saya akan arahkan ke lapangan nanti. Ke lapangan bagaimana mereka melakukan gerakan dasar untuk supaya speed kemampuan mereka lebih cepat. Nah, artinya ada hal yang harus mereka lakukan dulu ya. Artinya menguatkan otot-otot pahanya, menguatkan otot-otot kakinya, bahkan ankle-nya juga harus kuat ya, seperti itu. Jadi supaya
pada saat mereka mau lari itu rentan untuk cedera. Iya. Oke. Jadi Bapak ingin menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya? Iya. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, dan Bapak juga menggunakan metode praktik Ya, ya, praktik langsung di lapangan. Ya. Dan tentunya sebelum praktik tadi Bapak sampaikan ada seperti pemanasan, Pak ya? Iya, pemanasan dulu, Untuk stretching. menguatkan Ya, stretching. otot-otot Ya, kaki peserta otot didik kaki. ya, supaya tidak cedera atau Ya, keseleo, Pak ya. ya. Nah, bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas, Pak? Nah, untuk media sendiri karena di sini lebih kepada apa yang siswa lihat dan apa yang mereka bisa dengar, dan di sini saya menggunakan untuk medianya adalah ada Infokus. Ya, ada alat-alatnya itu, ada Infokus juga, terus laptop juga harus disiapkan, dan yang pastinya listrik. Nah, itu yang paling penting harus saya cek. Kalau listrik itu ada, maka saya bisa menampilkan media-media yang ingin saya gunakan. Nah, di sini karena nanti siswa juga langsung praktek langsung, artinya nanti ada video yang saya tampilkan untuk mereka lihat. Nah, itulah nanti sebagai dasar acuan mereka juga untuk mereka melakukan latihannya. Jadi ada beberapa proses di video tersebut untuk melatih kecepatan lari itu, kecepatan speed itu. Jadi ada beberapa gerakan yang memang mereka harus lakukan. Supaya apa? Supaya nanti yang pastinya mereka lari bukan hanya sekedar lari saja. Nah, tetapi mereka sudah punya tekniknya, mereka sudah punya dasarnya, dan juga mereka sudah punya ilmunya yang boleh mereka dapatkan, seperti itu, Pak. Jadi bisa saya tangkap, bahwasanya Bapak menggunakan media video, Pak ya, video, dan kemudian tadi video tadi ditunjang dengan Infokus, laptop, juga kesediaan listrik yang ada di sekolah. Baik Pak, selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, di kelas apa dan hari apa, Pak? Ya, baik. Untuk pembelajaran itu sendiri yang memang akan saya lakukan, itu nanti akan saya lakukan di kelas 11 IPS, Pak. 11 IPS. 11 IPS, nah itu di jam pertama, yang memang olahraga tuh di jam pertama. Dan juga berkaitan dengan ini juga nanti siswanya saya arahkan. Nah, setelah itu nanti kita ada praktek di lapangan. Ya. Jadi Pak, untuk harinya? Untuk harinya hari Selasa, Pak. Hari Selasa ya? Hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Nah, nanti itu kena di jam pagi, Pak. Jam pagi 11 IPS ya? Ya, 11 IPS, Pak. Nah, jadi besok kita bertemu di hari Selasa. Baik, di kelas 11 IPS ya. Saya akan datang di kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Dan saya akan mengamati dan juga mencatat hal-hal yang Bapak lakukan di dalam kelas, Pak ya. Siap. Oke. Nah, selanjutnya setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita akan mengadakan percakapan kembali ya, Pak ya. Baik, Pak. Mengenai hasil observasi atau pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Catur Isriantono, SPD. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira hal apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Oke, baik, Pak. Berkaitan dengan percakapan kita hari ini, ya karena seputar memang pembelajaran, bahkan persiapan untuk pembelajaran. Nah, jadi saya di sini adalah saya bisa menyiapkan alat-alat yang memang akan saya gunakan terkait dengan pembelajaran pada hari Selasa tersebut, itu medianya, ya artinya semuanya lah, dan juga mempersiapkan peserta didiknya, karena memang tujuan utama, hal yang utama memang sasarannya mereka, artinya bisa menyiapkan peserta didik baik secara fisik, fisikis, mental mereka, artinya mereka siap untuk belajar. Nah, jangan sampai nanti siswa tidak siap untuk belajar. Artinya kita memang kita siapkan semua supaya apa yang mau kita sampaikan, apa tujuan pembelajaran mau kita sampaikan itu bisa tercapai. Dan bahkan siswa juga bisa mengerti, bahkan siswa sendiri itu bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka lihat dan kita jelaskan. Nah, artinya sedikit banyak di sini juga berkaitan media-media yang ada memang sangat mempengaruhi sekali, Pak. Mempengaruhi sekali, karena ya itulah menjadi hal yang penting lah, artinya percakapan ini boleh kita lakukan, artinya saya boleh menyiapkan lebih baik lagi, Pak. Artinya supaya tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya nantinya nanti akan bisa tercapai dengan baik. Oke, baik, Pak. Jadi pada intinya dengan percakapan kita, Bapak sudah menemukan gambaran ya terkait dengan apa yang akan dilakukan nanti dalam pembelajaran, Pak ya. Iya, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin
percakapan singkat kita sampai di sini, Pak ya. Ya. Sampai bertemu lagi di sesi pasca observasi dan observasi nanti, Siap, Pak ya. siap. Oke, selamat pagi, Pak Rika. Oke, selamat pagi, Pak. Nanti sampai ketemu lagi kita Ya, di siap. hari observasinya, Ya. nanti supaya juga bisa berjalan baik dan lancar, dan apapun media alatnya, bahkan yang pastinya listriknya juga bisa hidup nyala, artinya semua kegiatan pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, sehat ya? Jadi memang kita harus sehat selalu, apalagi pada hari ini kita adalah pelajaran olahraga, jadi memang secara fisiknya, secara jasmaninya harus sehat. Nah, sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga tidak lupa bersyukur. Nah, hari ini sebelum mulai kegiatan kita, belajar kita mau berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa, beragama, dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, silahkan duduk. Saya akan absen terlebih dahulu. Hengki, Jepri, Rio, Yeskia, Kristina, Lucky, Tiara, oh ya benar marahnya. Oh, Maisa, ya. Ripan, Rika, Siti, Desti, Rudi, Yeni, Bosco, Deca. Oke, hadir semua ya. Ya, pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan yang namanya kecepatan atau speed. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini yang pertama saya berharap kepada siswa-siswi bahwa sadar dan tahu penting arti menjaga dan merawat yang namanya tubuh. Ya, karena tubuh merupakan suatu aset yang luar biasa. Ya, karena kalau kita sehat, maka kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, tujuan pelajaran yang kedua adalah kita bisa bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana. Berarti artinya alat-alat yang kita gunakan, ya. Terus tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan aktivitas keterampilan, ya, gerakan. Nah, di sini juga nanti ada kecepatan, ada kelincahan, dan keseimbangan dan koordinasi. Nah, di sini yang pertama adalah kita masuk di dalam itu namanya speed. Ya. Ada fisik yang sedang. Oke. Ya, itu pakai stopwatch. Ini namanya stopwatch. Kita lihat. Ya. Itu pakai ban mobil. Ya. Memang sejatinya harus seperti ini untuk melatih. Apalagi kalau atlet bola kaki. Untuk melatih kecepatan, kemampuan badan, fisiknya. Nah, ini. Masuk 5 besar kemarin, Pak. Kalau tidak 5, 4 kalau tidak salah. Karena juga di sini sama juga kita lihat kemampuan dari kabupaten kota juga sama. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah mengerti bagaimana persiapan seseorang untuk namanya melatih kecepatan. Nah, di sini kita ambil di larinya, ya, bagaimana kita latihan. Nah, nanti seluruh peserta nanti silakan kita ke lapangan. Nanti akan saya ambil beberapa alat yang ada di sana. Nanti kita mau latihan. Nah, sebelum itu kita nanti stretching dulu. Ya, di stretching dulu. Jadi apapun pergerakan, mau itu lari, mau itu senam, jadi wajib kita stretching dulu. Stretching lah ada pemanasan. Ya, saya mengerti semua ya. Nah, jadi sekarang saya persilahkan kepada seluruh peserta didik semuanya untuk kita ke lapangan, kita melakukan pemanasan dan kita juga praktek tentang lari ini. Oke, silakan kita ke lapangan dulu. Oke semuanya, kita stretching dulu ya, berkaitan dengan untuk melatih kecepatan.
khususnya di cabang olahraga lari, speed, baik itu kecepatan di jarak pendek maupun jarak jauh. Ya, oke semuanya siap, gerak, hadap kanan, gerak, tangan dua tangan, gerak, ya gitu, geser lagi, oke, tegap, gerak, hadap kiri, gerak. Ya, kita mulai stretching dulu. Ya, yang pertama itu bagian kaki. Ya, kita putar dulu karena bagian lari ini di sini yang untuk kekuatannya juga. Ya, tangan di pinggang. Oke, kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 8. Pinggangnya. Tekukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti kita akan praktek ya, berarti dengan speed. Ya, diangkat gerakannya. Ini diangkat lututnya. Udah gitu kecepatan di sana baru speed lagi. Ya, kalau tadi kan seperti ini. Ya. Udah gitu setelah itu diangkat lututnya. Ya. Oke, kita mau latihan kecepatan di tempat. Oke, semuanya siap, gerak. Ya, meskipun ada matrasnya tapi apa? Ya, semuanya tidak gini, gerakan cepat. Seperti apa yang udah di video tadi. Ya. Kita tes dulu. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Udah panas ya? Oke. Sekarang kita akan coba untuk laki-laki dulu. 2 orang sini. Satu sini, satu sini. Yang biasa dulu, ya. Seperti yang contohnya tadi. Oke. Mulai. Oke, langsung. Oke, yang putri. Yang putri. Oke. Oke, sprint. Silakan. Gerakkan kakinya. Nah, langsung aja. Oke, coba sekarang cobain cewek, orang-orang. Tes. Ya. Oke. Jadi sini lagi ke baris mah. Oke, semuanya siap, gerak. Macam depan, gerak. Ya, tegap, gerak. Nah, itu tadi salah satu contoh bagian dari kecil untuk melatih kecepatan atau speed lari kita. Nah, sebenarnya kalau mau latihan lagi ada lebih keras lagi. Tadi kan ada ngangkat beban. Ya, ini baru tahap awal ya untuk kita memulai masuk di dalam kecepatan atau speed ini ya. Nah, setelah ini kita akan ke kelas dulu. Nanti ada beberapa mau saya sampaikan berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan pada praktek pada hari ini. Oke. Silahkan kita kembali ke kelas dulu. Oke, panas ya? Ya, jadi sebentar, saya napas dulu. Oke. Tadi masalah kecepatan. Nah, di sini ada kecepatan sprint. Nah, itu juga harus dilatih. Ya, seperti orang main bola. Ini namanya kecepatan itu, ya, refleks itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, yang namanya refleks atau kecepatan reaksi itu tidak akan bisa bagus. Ya, artinya melatih kecepatan itu sendiri. Jadi harus dilatih terus. Karena hasil yang baik pastinya ada proses dan perjuangan yang di belakangnya itu yang luar biasa. Siap semuanya? Nanti kita akan lanjutkan minggu depan baik dengan melatih kecepatan ini. Ya, sebelum mengakhirinya, ya, kalian juga sudah paham. Nah, Pak Ding, kita mau berdoa dulu. Oke, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, teman-teman. Doa selesai.
Selamat siang. Terima kasih Pak Ya, Eka. sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Bambang Edi Susanto Putro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tempuna, Kabupaten Sintang. Di sini saya ditemani dengan Pak Erkalius, selaku guru PJOK di SMA Negeri 2 Tempuna, yang telah melakukan observasi, supervisi klinik, dan saya ditemani dengan pengajar praktik yaitu Bapak Catur Istiantono. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang coaching pasca observasi dengan Pak Erkalius. Selamat pagi Pak Erkalius. Selamat Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, kabarnya. Ya, alhamdulillah Pak Erka. Baik Pak, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak mengenai jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, Ya. dengan tujuan untuk mengevaluasi, merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, sudah siap Pak dengan Siap. pertanyaannya? Siap, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Bapak laksanakan? Ya, pertama awalnya itu merasa tegang, Ya. karena juga harus mengkondisikan anak-anak, Ya. bagaimanapun anak itu harus siap, artinya siap untuk belajar, dan juga anak-anak juga bisa menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Jadi awalnya tegang Pak ya? Ya, Nah, tapi setelah itu bisa berjalan dengan setelah lancar. itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bisa Bapak ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di kelas Pak? Ya, di sini untuk area pengembangannya itu ada keterampilan dan pengetahuan. Ya. Nah, bagaimana dalam pengetahuan mereka mampu untuk melaksanakan yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Pada saat di kelas itu mereka mampu untuk melaksanakan yang namanya lari speed. Ya, speed itu berkaitan dengan untuk kegiatan lari. Ya. Jadi baik itu lari jarak pendek maupun jarak jauh. Ya, jadi mereka dipersiapkan untuk kecepatannya, dan juga di sini siswa juga diharapkan mampu untuk mengimplementasikan atau melaksanakannya. Nanti di sana kan kemarin kan sudah saya berikan contoh videonya. Ya. Artinya ada videonya yang saya berikan ke mereka untuk mereka lihat bahwa persiapan untuk melatih kecepatan speed itu ada latihan-latihan dasarnya yang memang harus mereka kuasai. Oke Pak, jadi ada dua Pak ya, area Ya. pengembangan yang Bapak kembangkan, Ya. yang sudah Bapak kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan Ya. terkait dengan lari cepat atau speed Pak Ya, ya. speed. Dan Bapak juga sudah menampilkan video, juga sudah melakukan praktik bersama Ya. setelah didik, itu intinya. Kemudian Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik atau berhasil dilakukan di dalam kelas Pak? Iya, baik. Yang pertama berkaitan dengan pengembangan yang sudah saya lakukan di kelas, menurut saya sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja memang dalam setiap pembelajaran yang ada itu memang harus perlu saya evaluasi lagi, artinya perlu saya tingkatkan lagi. Ya, baik itu mungkin dalam mempersiapkan kesiapan anaknya ya. Kalau dari segi persiapan untuk medianya seperti apa yang kemarin Bapak lihat itu sudah cukup baik, artinya ada penyediaan fokusnya, penyediaan medianya, begitu saya nampilkan videonya. Artinya yang perlu saya tingkatkan lagi bagaimana saya bisa menyiapkan anak itu supaya lebih siap lagi. Ya, yang pastinya untuk kesehatan jasmani mereka. Jadi menurut Bapak sudah berjalan dengan baik ya, Ya. namun ada yang perlu ditingkatkan lagi tingkatkan terkait lagi. dengan kesiapan Ya, anak, kesiapan anak. kemudian mungkin media-media tadi yang Ya, disampaikan Bapak tadi ya, supaya lebih menarik lagi. Baik Pak, menurut Bapak apa saja tantangan dalam melakukan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas? Ya,
Pertama itu tantangannya adalah karena anak ini kan punya perkembangan yang berbeda, artinya pengetahuan yang berbeda dan daya tangkapnya juga berbeda. Nah, artinya kita sih tantangannya adalah bagaimana siswa itu bisa mampu untuk menyerap apa yang kita sampaikan, tetapi tidak semuanya hal itu bisa mereka terima dengan cukup baik. Bahkan kita harus sering mengulang-ulang lagi, memberikan contoh, bahkan memberikan penjelasan untuk mereka supaya lebih paham. Intinya sebenarnya tantangannya adalah ke tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka. Ya, karena tidak semua anak mengetahui apa itu lari cepat, apa itu lari jarak pendek, jarak jauh, dan bagaimana cara melatihnya. Nah, mungkin lebih kepada kemampuan anak dan daya tangkap anak. Jadi tantangannya tadi terkait dengan perbedaannya, Pak. Iya, terkait dengan anak. Ya. Jadi mereka berbeda-beda dalam kecepatan memahami, ya. Ada yang cepat atau yang lambat. Kemudian menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Ya, yang pertama itu hal itu bisa terjadi karena tidak semua anak ini sekarang hobi olahraga. Ya, ada beberapa mungkin hanya olahraga tertentu lah yang mereka ketahui, mungkin seperti bola kaki, bola voli, mungkin bulu tangkis. Nah, untuk olahraga yang sifatnya di cabang-cabang atletik, khususnya di lari, juga masalah di speed, tentang speed atau tentang kecepatan, nah, mereka di situ mungkin kurang terlalu familiar. Artinya mungkin mereka juga kurang melihat video ataupun tontonan masalah kecepatan ataupun lari tersebut. Berarti menurut Bapak tadi terkait dengan mungkin ini materi baru ya? Iya, materi baru. Familiar ya, anak-anak ya. Familiar. Kemudian apa yang Bapak rencanakan ke depan untuk mengatasi hal yang Bapak temukan di kelas? Ya, yang pastinya berkaitan dengan materi-materi yang baru, karena PJOK ini subbabnya cukup banyak, artinya materi pembelajaran berkaitan dengan olahraga itu banyak, bukan hanya satu saja, bukan hanya bola kaki, bola voli, ya bukan hanya bulu tangkis saja, tapi ada banyak. Artinya saya harus mengenalkan lebih banyak lagi. Nah, salah satu contohnya adalah saya bisa menampilkan video, jadi anak itu bukan hanya mendengarkan penjelasan dari kita, bukan hanya mereka sedang hanya mencatat saja, tapi mereka melihat oh ternyata renang itu seperti ini, dan renang itu bukan hanya sekedar renang misalnya. Ada gayanya, misalnya kupu-kupu. Nah, itu juga lari itu ada jarak pendek, ada jarak jauh. Nah, perlakuan beda latihan itu kan pasti beda. Jarak jauh nih perlakuan untuk latihannya pasti beda, dan jarak pendek juga perlakuan latihannya beda, latihan dasarnya. Mungkin memang harus sering memperkenalkan ke anak-anak berkaitan dengan materi-materi di PJOK itu sendiri. Jadi menurut Bapak materi PJOK itu luas, Pak ya? Iya, luas. Banyak, banyak lari cepat dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengenalkan lebih banyak itu dengan cara menampilkan sebuah video tadi ya, supaya siswa dapat ada gambaran tidak ya kan? Baik Pak, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bapak dalam melakukan rencana yang Bapak lakukan? Ya, baik. Untuk di sekolah ini, jadi untuk yang pengajar PJOK sendiri, itu ada saya dan Pak Sugianto. Nah, jadi sedikit banyak beliau juga tahu dasar-dasar tentang pendidikan jasmani. Jadi beliaulah yang bisa membantu saya, baik itu mungkin dalam persiapan dan juga kesiapan anak seperti ini, strateginya lah ibaratnya. Pak Sugianto lah yang bisa bantu. Berarti ada rekan Bapak namanya Pak Sugianto ya, Pak Sugianto, Pak. Oke, jadi Bapak ingin berkolaborasi dengan Pak Sugianto untuk mempersiapkan tadi ya kesiapan anak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan rencana yang akan Bapak lakukan ini? Ya, yang pastinya secepatnya Pak, karena kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembayaran. Ya, artinya mungkin di minggu depan lagi itu bisa saya kolaborasi lah dengan saya dengan beliau, bagaimana sudah meningkatkan minat anak itu tentang olahraga itu supaya lebih minat lagi. Jadi mereka tidak terpaku hanya pada satu jenis olahraga saja. Karena anak hanya terpaku misalnya poli aja. Nah, tapi di sini kita harus mau mengenalkan semua olahraga ya, meskipun tidak semua anak itu paham dan tahu, tapi setidaknya mereka mengetahui lah. Ternyata dalam olahraga ini ada banyak sekali cabang-cabang olahraga yang boleh mereka pelajari seperti itu. Jadi secepatnya Pak ya? Iya, secepatnya. Kemudian untuk mengetahui rencana Bapak ini berhasil atau tidak nanti bagaimana Pak? Ya, yang pastinya untuk mengetahui apa yang sudah saya lakukan berhasil atau tidak, pastinya kita ada tes.
tes dengan peserta didiknya. Nah, kita tes, ya mungkin di kecepatannya misalnya kayak lari tadi kan, nah kita tes larinya seberapa cepat dalam misalnya 50 meter. Nah, kita tes bagusnya kecepatannya, nah, berapa menit kira-kira atau berapa detik dia memerlukan waktu dari start sampai 50 meter. Artinya memang harus ada tesnya. Iya. Ya, tesnya untuk anak-anak. Berarti Bapak ingin lakukan sebuah tes ya, Iya. untuk mengetahui tingkat durasi dan Iya. rencana yang ingin Bapak terapkan tadi. Iya, siap. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja percakapan singkat kita pada kesempatan ini. Iya. Terima kasih sudah memberikan waktu luangnya Baik, dan Pak. berbagi Terima kasih. Sama-sama pengalaman juga, Pak, dengan ya. saya. Ya, Ya, Pak. sama-sama berbagi pengalaman juga. Baik Pak, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak RK. Selamat pagi.